Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di hari Kamis 25 November 2021 dari kitab Yehezkiel pasal 30 dimulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan pemilik diri dan hidup ini, atas semua berkat dan kasih setiamu bagi kami. Di pagi ini, kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami membaca dan merenungkan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan beriman. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 30 dimulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Kekuasaan Mesir berakhir. Pada tahun ke-11, dalam bulan pertama pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun, Raja Mesir. Dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun, Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah, dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa yang menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedang kepadaku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun, dan dia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel, dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin firman Tuhan. Kerajaan yang kekal menjadi tema perenungan kita hari ini. Katuan matontongan. Ada pepatah mengatakan, setiap pemimpin ada masanya, dan setiap masa ada pemimpinnya. Hal ini dimaksudkan bahwa tak ada yang kekal di dunia ini. Kejayaan seseorang tidak ada yang abadi. Hidup memang seperti roda, kadang di atas pun, kadang pula di bawah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, perikop yang kita baca pada kesempatan ini kembali mengulang berita tentang kejatuhan Mesir untuk mempertegas kepada Nabi Tuhan, kepada Nabi utusan Tuhan bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi, bahwa Tuhan akan mematahkan dengan Firaun dan tidak akan ada kesembuhan. Namun, dia akan memperkuat lengan Nebukadnezar dan memberinya kemenangan atas Mesir dan sekutu-sekutunya. Orang Israel tidak akan berpaling lagi kepada Mesir untuk meminta bantuan. Sekitar tahun 588 sebelum Masehi, Raja Hofra dari Mesir mengirimkan pasukan untuk membantu Yehuda melawan Babel. Namun, pasukan Babel berhasil mengalahkan pasukan Mesir. Raja Mesir yang dipatahkan tangannya melambangkan kekalahan total di pihak Mesir. Pasukan Mesir yang ditangkap dijadikan tawanan oleh Babel. Kejayaan Mesir seperti
sebagai negara adikuasa waktu itu berakhir. Saudara-saudaraku, tak ada satupun yang dapat bertahan di hadapan Allah yang berdaulat. Mesir yang menganggap dirinya sama dengan Allah kini berakhir dalam kebinasaan. Menjadi sukses dan jaya bukanlah hal yang salah sepanjang tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Karena apa yang kita miliki di dunia ini semua adalah sementara. Kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, semua kita sementara. Kerajaan Allah yang kekal haruslah menjadi fokus iman kita, agar kita senantiasa terarah pada hidup yang kekal yang dianugerahkan Tuhan kita, Yesus Kristus, penguasa kerajaan kekal itu. Terpujilah Kristus, Dia yang menguatkan, menopang, dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan, pagi hari ini, dalam rasa syukur, kami bersama-sama mengaminkan firman-Mu yang telah kami renungkan. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar dalam seluruh kehidupan beriman, kami sungguh menyadari bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami, Tuhan sumber pertolongan, Raja yang kekal. Kerajaan yang kekal itu hanya ada di dalam Kristus. Terima kasih, kami sungguh diingatkan bahwa kami terbatas sebagai manusia dan apapun di dunia ini sungguh terbatas. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan. Hari ini bersama dengan seluruh jemaat Rama, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak kami sekolah minggu, bersyukur atas semua pimpinan Tuhan bersama jemaat bagi yang berulang tahun sepanjang minggu ini dan minggu ke depan. Lengkapi sukacita Bapak Ibu, jemaat, anak-anak sekolah minggu, dan seluruh warga jemaat Oma Opa yang bersyukur atas ulang tahun pernikahan dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur bersama, berdoa untuk pekerjaan warga jemaat. Berkati ya Tuhan dalam seluruh usaha, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan. Orang tua kami di tengah-tengah jemaat yang menikmati lanjut usia, yang menikmati masa pensiun, hikmat, kekuatan, jaminan kesehatan dari Tuhan dinyatakan. Kami berdoa bersama, mendukung dan mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita. Tuhanlah sumber kekuatan penghiburan. Bergumul karena sakit, Tuhan yang akan menguatkan. Nyonya Ratnawati Tambing, Saudara Muli, Bapak Julius Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Yohanes Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Markus Salambah, Nyonya Gana Pabisa, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Anak Finan, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Boko, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda yang terus dalam perawatan intensif, Tuhan yang menguatkan. Pun juga kami bersama-sama berdoa untuk Ibu Yospina, saudara dari orang tua kami, Oma Iting, yang dalam perawatan di Rumah Sakit Ibnu Sina. Tuhan yang menguatkan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Kristoporus Sampai Toding, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhan sumber kekuatan dan kesembuhan.
berdoa bersama untuk seluruh proses pelayanan sepanjang minggu ini. Rapat anggota PPGT Jemaat Rama yang sementara berlangsung, Tuhan berkati. Persiapan retreat katekisasi, Tuhan berkati. Persiapan pembinaan penatua dan diaken yang terpilih di tengah-tengah Jemaat Rama, Tuhan berkati. Bahkan persiapan untuk perayaan Natal oleh Panitia Hari Raya Gerejawi dan semua OIG, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kesempatan yang Tuhan anugerahkan menjalani hari ini. Pegang tangan kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan ruang serbaguna ruang sekolah minggu. Cara Tuhan memperlengkapi, menguatkan dan menopang doa jemaat dan tanda cinta kasih dari jemaat untuk terus mengupayakan pembangunan ini boleh selesai dengan baik. Kami berdoa untuk kota kami, Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Berkat Tuhan nyatakanlah agar mampu mengangkat tanggung jawab itu dalam takut akan Tuhan. Peliharakan kehidupan kami, dengarkan syafaat kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan, sumber kekuatan dan berkat, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Angkat hatimu, terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa melalui urapan kuasa Roh Kudus Tuhan, memberkati saudara menjalani hari ini bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati.